Ada saja gebrakan Abigail Ketelnya atau yang kerap disapa Yaya, putri dari Ririn Engkawati di bulan Ramadan ini. Tiba-tiba saja Yaya memiliki ide untuk berjualan takjil di depan rumahnya. Dan di hari keempat puasa ini, Yaya jualan pisang ijo seharga Rp20.000. Dan siapa sangka, jualan Yaya cukup laris manis. Ya, idenya diawali emang dari Yayanya yang pengen menyalurkan hobinya dia. Dia tuh kalau di rumah suka masak-masak, ya bikin kue, bikin puding, bikin es buah, pokoknya apapun. Akhirnya dia pengen buka warung pas puasa. Ya udah, kita kasih aja menggunakan fasilitas yang ada di rumah seadanya gitu. Jadi memang kita support aja sebagai orang tua, terus Yayanya sama temennya punya ide bikin ini udah. Ya hari pertama itu adalah karya dari Yaya semua. Ya, sebagai orang tua, Ririn dan Ibnu Jamil sangat mensupport kegiatan Yaya. Dan sebagai bentuk support hari pertama Yaya jualan takjil di awal Ramadan, Papa Ibnu, ayah sambung Yaya, menjadi pelanggan pertama. Lucunya saat Papa Ibnu memberikan uang Rp100.000, Yaya malah berceloteh tak ada kembalian. Beli, saya mau beli semuanya, bisa nggak? Oh nggak bisa. Kok nggak bisa? Nih, Bapak tadi ngasih uangnya berapa tadi? 100. Jadi kembalinya berapa? Nggak kembalian? Oke deh. Kalau segala sesuatu berkaitan dengan kreativitas kita support, senang-senang aja sih. Lucu aja kita ngelihatnya. Dia emang anaknya kan nggak bisa diem gitu. Kadang bikin apa. Dulu pernah kita juga ini bikin apa? Kuku ya, mani-pedi di sini. Dia buka jasa untuk membuat merapikan kuku, gambar kuku. Beberapa hari berjualan, untung yang diperoleh Yaya memang tak banyak, namun tetap saja Yaya happy. Lantas benarkah modal Yaya menggunakan uang ampaunya untuk modal usaha jualan takjil? Dari uang dia kan kemarin dapat uang ampau ya nak, gongsi dia dapat uang ampau, modalnya dari uang ampaunya dia beliin modal buah-buahan, terus alat-alat yang lainnya juga, sirupnya. Di usianya akan menginjak 10 tahun pada bulan Desember nanti, Yaya memang sudah memiliki bakat sebagai seorang pengusaha mengikuti jejak Mama Ririn. Namun baik Ibnu dan Ririn tak ingin memaksakan putrinya untuk menjadi pengusaha, tapi tetap mendukung apapun keinginannya saat besar nanti. Dia, Ririn juga kan suka kreatif juga gitu. Dia punya ide apa tiba-tiba punya aja. Amin, kita nggak tahu. Terserah anaknya aja. Karir Moncer meski sempat mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari rekan sesama selebriti, namun tak membuat Fajar set boy down. Sebaliknya, karir Fajar kian meroket. Dan yang paling bikin netizen salut di sela kesibukannya, Fajar masih membantu ibundanya jualan takjil. Ini ada gorengan, ini ada bakwan jatuhan nih. Menurut aku favorit bakwan. Soalnya dia nasi sama bakwan. Ada lontong kak. Yang enak gimana aja? Yang enak ini kak, ini sambal nih. Ya buat bakwan. Ya gocap aja. Seikhlasnya aja. Usai melayani pembeli, Fajar pun menikmati buka puasa bersama sang mama. Meski hanya menu sederhana, namun Fajar begitu menikmati masakan wanita yang melahirkannya. Lantas, apa menu masakan favorit Fajar? Makannya Maya. Gak usah kebanyakan mah. Biasanya acar sih, acar Gorontalo. Bedanya buatan mama, buatan Gorontalo kalau di kampung diri. Ya, Fajar memang begitu mencintai mamanya. Bahkan Ramadan kali ini, pemilik nama lengkap Fajar Labadjo makin getol cari cuan demi bisa membeli rumah di Jakarta. Lantas benarkah Fajar ingin memiliki rumah di kawasan elit Pondok Indah? Kalau merupakannya mau beli rumah untuk kita semua, untuk kita. Tak hanya itu, rencananya Fajar dan mamanya berencana pulang ke Gorontalo untuk bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama orang tercinta. Lantas benarkah Fajar sudah menyiapkan THR hingga puluhan juta untuk keluarga di kampung? Ya mudah-mudahan mau mempersiapkan THR juga buat
kampung, buat teman-teman di kampung, keluarga. Kita juga kan butuh kan, butuh keluarga, kangen. Tak ambil pusing dengan tudingan netizen yang kerap memojokkan dan mencap dirinya berlebihan ketika mengekspresikan kesedihan pasca ditinggal sang suami mendiang Epy Kusnandar, Karina Ranau, istri mendiang Kang Epy Kusnandar, gas terus cari cuan demi anak dan kehidupan karyawannya. Berbeda dari tahun sebelumnya, di mana Karina selalu menghabiskan waktu bersama saat Ramadan tiba dengan berjualan takjil. Namun kondisi saat ini sudah berubah, Karina terpaksa harus meneruskan bisnis almarhum bersama Quentin Stanislavski putranya. Istimewa ya pastinya ya. Ini kita banyak sekali makanan-makanan. Tuh dari ujung sana ke ujung sana. Tapi ada yang kurang. Ingin ku memeluk dirimu. Uniknya, janda Kang Epy itu tetap saja memajang standing foto almarhum Kang Epy ketika berjualan. Alih-alih masih bersama, meski secara lahiriah Kang Epy sudah pergi untuk selama-lamanya. Dengan nada liris menahan tangis, seperti apa Karina saat berjualan takjil dengan atribut bando di kepalanya? Ini papi ikut nemenin. Alhamdulillah papi ikut nemenin kita di bazar. Semoga ramai ya, Pi. Kamu panggil-panggilin dong yang beli. Momen itu masih terasa, biar almarhum masih berasa ada di sini. Papi, makasih ya udah nemenin Bunda di sini. Mudah-mudahan bazar kita rame tanpa kehadiran Papi. Bazar ini tetap rame dengan semangat yang Papi kasih buat kami semua. Terima kasih sudah bertahan. Lantas, apa saja menu takjil yang Karina jual tahun ini? Apakah ada yang berbeda dari tahun lalu? Menu andalan udah pasti ini kolam, bistro, cokro, sumsum. Ini gulanya asli dari sana. Ini ada menu tambahan kita timus. Terus ada donat, pisang goreng, itu pisang gorengnya dari Palembang ya. Yang masih ada di setiap waktu. Tak dipungkiri, dagangan takjil Karina pun laris manis Tanjung Kimpul. Lantas benarkah Karina memajang foto mendiang Kang Epy untuk menarik pembeli? Jadilah menyenang. Ada energi apa sehingga tempat kita ramai sekali. Makanannya memang disukain banyak orang gitu. Jadi memang kita berusaha semaksimal mungkin, berjuang. Dari kualitas makanan juga semua kita jaga. Jadi sesuai lah gitu. Rame karena Papi juga, alhamdulillah rame karena perjuangan kita juga. Kenapa saya membuat standing human seperti itu, seperti nyata orangnya ada gitu. Bukan serta-merta untuk menarik orang, misalnya untuk supaya membeli atau apa, itu sebagai penguat untuk saya sendiri secara pribadi. Karena mental saya, psikis saya juga harus sehat, ngejalaninnya tuh jadi semangat gitu. Walaupun cuman patung spanduk gitu doang gitu, tapi berasa kayak dia ada. Sekarang janji kita pastikan bertemu lagi. You are my sunshine. Setelah mengalami kontraksi hebat pada Kamis pagi lalu dan bertahan agar bisa melahirkan sesuai HPL, akhirnya Sabtu pagi, Zaskia Sungkar melahirkan anak keduanya secara sesar. Meski lahir lebih awal dan sempat masuk inkubator, bayi laki-laki yang diberi nama seperti nama sahabat Rasulullah, Urwah Muhammad Syaki itu disambut sukacita oleh keluarga, terutama Irwansyah, juga sang kakak Ukasha dan Humairah. Tapi alhamdulillah kata dokter nggak ada masalah apa-apa. Berat badannya 2,6 ya. Ya cesar ya. Inkubator ya untuk biasa untuk hangat ya. Bukan saya happy nggak? Happy dong punya adik laki lagi ya. Sementara Shiren Sungkar justru nampak tegang saat menunggu proses operasi sesar sang kakak. Begitupun Nagita Slavina yang terharu ketika menjenguk dan melihat bayi mungil Kia. Kamu tegang banget nungguin gitu. Masuk. 4, 5, 6. Beberapa sahabat seperti Syahna Sadika dan Nisha Ahmad juga menjenguk Kia di rumah sakit. Bahkan Raffi Ahmad yang sibuk pun menyempatkan datang ke rumah sakit begitu tahu istri Irwansyah itu melahirkan.
Lantas seperti apa wajah baby Urwah? Dan bagaimana kondisi Kia usai melahirkan? Masya Allah ganteng banget. Pokoknya Aduh hidungnya lucu banget deh. mancung. Aduh kayak boneka. Aduh ganteng banget Masya Allah bener-bener. Alhamdulillah sehat. Udah bisa jalan, udah jalan-jalan udah juga. nyusui. Nyusuinnya juga lancar tadi alhamdulillah. Kadonya tadi bilang Kak, karena ini kan mendadak belum siapin. Jadi kado untuk babynya menyusul ya. Tadi kita bawainnya buat kakianya dulu aja karena kakinya kangen banget makan sushi. Jadi kita bawain sushi. Selamat untuk Irwansyah dan Zaskia udah melahirkan Zaskia anak keduanya, laki-laki, baby boy. Ya aku tadi pas kebetulan habis masih kerja juga, aku tadi pas lewat kerja di sini. Mampir sebelum buka puasa mampir. Selamat buat Irwansyah sama Zaskia untuk jadi 2 anak laki-lakinya 2 sama kayak aku ada 2 Rafata, Rayansa. Tinggal 1 lagi katanya mau 1 lagi. Yo, babynya ganteng kayak bapaknya putih. Ya alhamdulillah mudah-mudahan berkah terus lah. Apalagi lahirnya kan bulan suci Ramadan. Jadi didoain banyak orang. Aminah Hana Nur Atta genap berusia 4 tahun. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah langsung mewujudkan permintaan putri sulungnya itu untuk dibuatkan kejutan ulang tahun tengah malam tepat jam 12. Kamar Aminah dipenuhi dengan sentuhan dekorasi ulang tahun bernuansa pastel, balon hingga dekorasi bertuliskan Happy Birthday, lengkap dengan foto-foto transformasi wajah Aminah. Tapi lucunya, Aminah yang sudah tertidur pulas hanya terdiam, tak seperti orang dewasa yang begitu antusias ketika diberi kejutan ulang tahun oleh Papata dan Mama Nur. Surprise birthday Kakak Aminah. Let's go. Itu request dia minta disurprisein jam 12 malam. Dia minta banget disurprisein. Happy birthday Aminah. Happy birthday Aminah. Happy birthday. Happy birthday Kakak Aminah. Happy Happy birthday to you. I love you now. Love you, happy birthday sayang. 1, 2, 3. Dari sebelumnya dia udah ngomong. Dari sebulan lalu udah ngomong, Pak, kalau aku ulang tahun. Enggak sebulan. Yang ke kamu mungkin ke kamu sebulan, Iya. kalau ke mamahnya kayak seminggu sebelum acara ulang tahun dia tuh udah ngomong, Mama, aku pengen disurprisein kayak orang-orang. Dan yang paling menggemaskan ketika Papata dan Mama Nur membuatkan pesta ulang tahun untuk Aminah dengan tema Putri Jasmine, tokoh fiksi dalam film Aladdin. Aminah tampak cantik dan menggemaskan dengan balutan busana Putri Jasmine. Pesta ulang tahun semakin meriah dengan kehadiran sederet undangan anak-anak seleb. Dan menariknya, 3 nenek Aminah hadir, Genda Ashanti, Gemi Krisdayanti, dan Gada Geni Faruk dalam acara ulang tahun Aminah. Alhamdulillah senang banget ulang tahun Aminah yang keempat. Maksudnya pengen kumpul keluarga. Pengen kumpul keluarga, akhirnya mamahnya bilang, udahlah aku mau bikinin acaranya katanya. Ya udah terjadilah hari ini gitu. Buat Aminah udah genap 4 tahun, selamat dari Alvo dan juga Gemi, dari Tia, Mora sama Kellen. Mendoakan Aminah panjang umur, selalu doa yang terbaik. Makin pinter, makin soleha, makin baik, makin aduh ya Allah. Ya ampun, ponakan Om Robi ulang tahun. Aminah, ya ampun, nah udah 4 tahun aja gak kerasa ya. Dan tadi pestanya seru banget loh. Pokoknya dari kita semuanya mendoakan Aminah tetap menjadi anak yang menggemaskan, soleha, ini paling penting ya. Dan makin pintar, makin cantik, dan pasti jadi kebanggaan Mama Nur dan juga Papata. Yang pasti Aminah adalah kesayangan Gemi Kade, Genda, dan juga fix banget nih cucu kesayangan dari Lenggo Geni Faruk. Jadi kemarin netizen yang ribut banget, Ramadan ribut banget nih jarinya. Udah clear ya, semua adalah cucu kesayangan. Nah pemirsa, selanjutnya ada Jessica Iskandar yang dibuat pusing 7 keliling. Soalnya anaknya katanya mau kabur dari rumah. Ih, ada apa sih kok sampai kabur gitu? Nah selengkapnya tetap bersama kami di obrolan seputar selebriti. Kakak suka ngeledekin Kakak Don. Iya juga aku mau pergi dari rumah.
Ada-ada saja ulah Don Azaya, Jan Verhaak, putra kedua Jessica Iskandar dan Vincent Verhaak. Mendadak bocah 3 tahun itu mengungkapkan keinginannya kabur dari rumah. Cerita berawal ketika Don berniat menginap di rumah sang oma dan packing barang-barangnya. Usai packing, betapa kagetnya Jedar saat tahu dari orang rumah, Don pamit pergi karena tak betah lagi tinggal di rumah. Tapi itu pasti kan kepolosan anak-anak aja. Don, kemarin kenapa kamu bilang katanya kamu mau pergi dari rumah, kamu katanya nggak tahan di rumah, itu kenapa? Terus dia mulai nangis, dia mulai cerita, iya aku mau pergi dari rumah soalnya aku udah nggak tahan kan. Ya, mendengar ulah Don bukannya sedih atau khawatir, Jedar justru tertawa. Apalagi setelah mendengar langsung curahan hati Don di mobil. Tapi apa masalah yang paling besar yang bikin Don nggak tahan dan nggak betah di rumah? Agia kenapa? Tenang, Agia pergi dari kakak El suka ngeledekin. Kakak suka ngeledekin kakak Don. Iya, jangan pergi dari rumah. Jangan pergi dari rumah, Don. Mama sedih banget kalau Don pergi dari rumah. Mau pergi aja. Don tinggal di mana kalau pergi dari rumah? Mau di rumah oma. Meski berusaha menahan tawa mendengar curhat polos Don, Jedar berusaha menenangkan Don yang mulai menangis. Tapi tangis Don semakin menjadi-jadi, lantaran mengaku kerap dimarahi Mama Jedar dan Papa Vincent. Jangan, kan ada Mama yang sayang kamu. Mama suka marah-marah. Siapa? Mama. Mama juga kena juga Mama. Papa Vincent? Kalau Papa gimana? Papa marah juga. Oh, jadi Don dimarah-marahin. Iya. Walaupun kaget, ternyata ia dan Vincent juga jadi penyebab Don ingin kabur. Jedar mencoba memberi pengertian kepada Don alasannya ia dan Papa Vincent marah. Ia juga menasihati El Barak untuk tidak lagi mengganggu Don lagi. Enggak, Kakak El jangan ngeledekin Don lagi. Aku tidak akan. Enggak, Hagia, kamu juga harus janji Hagia. Dipanggil Kamu nggak boleh baik loh. tarik-tarik rambutnya Kakak Don lagi. Papa sama Mama itu marah karena mau Don enggak melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi Mama sama Papa marah karena apa? Sekali dikasih tahu Don nggak mau denger, makanya sampai Mama Papa marah gitu. Ya aku bilang ya udah kita akan berubah. Don jangan marah, jangan ambil hati, sabar-sabar ya. Mama sayang sama Don. Gitu Don jangan pergi. Nanti kalau Don pergi, Mama gimana? Sedih nanti. 2 bulan jelang melahirkan, Alisa Dagese benar-benar ingin mempersiapkan diri baik secara mental maupun fisik. Jika sesuai HPL, Alisa diprediksi akan melahirkan pada akhir April atau awal Mei. Benarkah Alisa getol nge-gym agar bisa melahirkan secara normal? Lantas benarkah Alisa dilanda rasa cemas dan takut jelang melahirkan? Alisa sekarang udah mulai gym, mulai jalan pelan-pelan. Karena udah masuk 8 bulan terus katanya harus sering jalan dan gimana kita enggak, jadi relax lah aku kelahirannya. Aku pun juga sebenarnya excited. Tak hanya Alisa yang dilanda rasa cemas, sebagai suami dan calon ayah baru Al Ghazali juga dilanda rasa nervous. Namun tak ingin membuat dirinya khawatir, Al berusaha menikmati momen tersebut dan tetap menjadi suami siaga. Benarkah Al rela menolak 2 film demi menjaga dan mendampingi istrinya saat melahirkan nanti? Aku pun juga, karena aku juga tawarin main series atau film sebelum atau sesudah melahirkan, aku juga tolak dulu. Karena kan ini anak pertama, jadi aku mau. Tak hanya itu, sebagai calon orang tua baru, Al dan Alisa juga sudah mulai banyak sharing atau berdiskusi dengan teman-temannya yang sudah lebih dulu memiliki anak tentang bagaimana merawat bayi yang baru lahir. Benarkah Al dan Alisa sepakat untuk menggunakan jasa babysitter untuk merawat anaknya nanti? Benarkah Al juga sudah menyiapkan nama untuk calon anak perempuannya? Nama dari Alisa 1 udah, dari aku belum. A juga atau Natal? Belum tahu, aku belum tahu, pasti kasih yang aku dengar dari pengalaman kayak dari Al juga.
Terlahir dari keluarga selebriti yang sejak kecil selalu disorot kamera, membuat Al dan Alisa berencana akan merahasiakan wajah anaknya jika sudah lahir nanti, agar privasi anaknya bisa terjaga. Ya paling itu kekhawatiran gue itu sekarang di zaman sosial media ini gila-gilanya nih. Ya kita nggak ada yang tahu, orang-orang kan ada yang jahat, ada yang baik. Ramadan rasanya tak afdol jika tak menjalankan ibadah sholat tarawih. Itulah yang dilakukan pasangan Thorik Halilintar dan Alia Masaid. Ibadah tarawih Thorik dan Al yang akrab disapa berlangsung khusyuk di kediaman mereka. Sumpah ku cinta sampai ku malu. Yang menarik, momen yang dibagikan di sosial media pribadinya, Thorik dan Al melibatkan putra sematawayangnya Ahmad Arash Omara Thorik, juga karyawan rumahnya untuk menambah kehangatan suasana Ramadan. Kan ku jaga dirimu. Belum masukin buah yang ini. Buah yang ini masukin dulu deh. Ya. Udah buka puasa. Untuk pertama kalinya, Baby Arash ikutan sholat tarawih bersama. Bocah 8 bulan itu terlihat anteng, tak menangis ataupun rewel selama sholat berlangsung. Dengan wajah polosnya, meski sesekali keheranan melihat aktivitas ibadah kedua orang tuanya, Baby Arash mampu bikin netizen meleleh akan tingkah pola manisnya. Sebelum lagi rasakan keras kehidupan Wah itu banyak banget fansnya juga sekarang kalau jalan kemana-mana juga yang diteriakin udah Arash. Padahal kan nggak ada Arashnya ya. Sekarang dia belajar untuk duduk, terus dia belajar dia belajar merangkak. Meski begitu, ada saja netizen yang tak suka dan mencari celah kesalahan suami Al itu lantaran menggendong sang putra sambil sholat. Saat kami jumpai di pesta ulang tahun Aminah semalam, baik Thorik maupun Al enggan merespon kejulitan netizen yang tak mendasar. Perihal banyak yang salah paham sama Arash dong Bang Thor, seperti apa? Sebagai ibu aku juga. Nggak ada tanggapan soal itu. Kalau netizen biarlah berkomentar, nggak apa-apa. Mengenakan mukena coklat lengkap dengan sapu lidi di tangan, Natalie Holscher teriak bangunkan sahur warganet. Natalie sesekali menggebrak dengan sapu lidi. Natalie bak tengah membangunkan seseorang yang sulit dibangunkan ketika sahur. Kalau yang bangunin kayak gini sih, auto kabur. Tak hanya itu, Natalia mengajak putra sematawayangnya Azam melakukan persiapan umroh, juga bikin salfok sekaligus adem warganet. Mengenakan tudung hijab syar'i, Natalia dipuji cantik dan didoakan kembali menutup auratnya. Bahkan sikapnya kalem dan tak pecicilan. Sementara Azam tampak kalem dan menggemaskan seolah mengerti apa yang disampaikan pemateri saat pembekalan ibadah umroh. Oh mau umroh? Masya Allah Bunda. Masya Allah. Bilang guys aku puasa ya. Kira-kira akankah Natalie bakal kembali mengenakan tudung hijab seperti harapan warganet setelah pulang ibadah umroh ke tanah para nabi Mekah Al-Mukarramah? Apalagi ganjaran orang yang berumroh di bulan Ramadan sama seperti menjalankan ibadah haji. Pengen berhijab lagi nggak? Pasti, suatu saat pasti akan. Tak
hanya cantik, punya karir yang bagus, dan jago masak, Tisa Biani rupanya juga punya kepedulian sosial yang tinggi. Bagaimana tidak, di tengah jadwal yang padat, di bulan Ramadan ini, Tisa masih menyempatkan waktu jadi relawan di Taman Bacaan Masyarakat Kolong Ciputat. Iya, aku kemarin datang ke daerah Ciputat di TBM Kolong sebagai volunteer sama anak-anak yang rumahnya kebetulan tinggal di sekitar situ. Aku ngajar beberapa pelajaran yang aku tahu. Terus kayak kita nulis harapan-harapan kita di masa yang akan datang, terus kita main-main sama adik-adik di sana. Ya, Tisa tak hanya mengajar dan mengajak anak-anak sekitar lokasi bermain, kekasih Dul Jalani itu juga menceritakan suka dukanya menjadi artis kepada mereka yang justru lebih tertarik dengan kehidupan Tisa. Mereka tuh rata-rata lebih ke nanya-nanya personal gitu sih, gitu. Apa sih suka dukanya kalau jadi artis, jadi public figure, terus kita ngajarin kayak gimana. Kalau aku kan akademis kurang jago ya, jadi aku lebih ke non akademisnya aja, lebih sharing-sharing, belajar bareng gitu-gitu, seru-seruan aja sih main-main. Menjadi relawan anak jalanan, Tisa kerap merasa prihatin dan terharu mendengar cerita mereka yang hidupnya jauh berbeda dengannya. Apalagi di antara mereka banyak yang harus putus sekolah namun tetap semangat belajar. Bagi Tisa, kegiatan sosial ini menjadi pengingat dirinya untuk selalu bersyukur atas segala kemudahan yang ia dapatkan. Karena mereka tuh anak-anak yang ceria, jadi aku tuh happy gitu bawaannya. Jadi terharu juga. Ini adalah suatu hal yang memang benar-benar aku lakuin. Di satu sisi juga itu untuk mengingatkan aku supaya bisa menjadi orang yang lebih bersyukur lagi gitu, bahwa di luar sana masih banyak orang yang putus pendidikan, terus kurangnya lapangan pekerjaan, terus kita dikasih kemudahan sama Allah gitu. Jadi wajib lah ngikutin hal-hal kayak gini. Nah pemirsa, emang ya peduli kepada sesama itu banyak banget caranya. Dan kakak Tisa Biani memilih menjadi relawan mengajarkan anak-anak di jalanan gitu. Atau tepatnya anak-anak jalanan nih. Yang pasti doi berbagi ilmu seneng banget, berbagi kebahagiaan apalagi. Dan semangat membangun harapan di tengah keterbatasan. Pokoknya buat Tisa keren banget dah. Bang Dul. Bang Dul, mandra kali ya. Dul, jangan sampai dilepas ya, ini mah udah cantik, karir mapan, aduh peduli kepada sesama. Pokoknya Tisa luar biasa, top marko, top is the best. Sesaat lagi ya, tetap di obrolan seputar selebriti. Betran Peto Putra Onsu benar-benar menunjukkan diri sebagai anak yang berbakti sekaligus bertoleransi tinggi menemani ayah Ruben Onsu buka puasa di kediamannya di hari keempat. Sejak Onyo biasa Betran disapa pindah rumah, ia selalu menjadi teman saat menyiapkan menu buka puasa. Menu sederhana, roti goreng menjadi pilihan Ruben untuk berbuka. Menu buka puasa hari ini, selama puasa ini tertelat ya, karena tadi kita bingung makan apa. Kehadiran Betran selain jadi teman juga menjadi alarm bagi Ruben saat sahur. Ia selalu menjadi orang pertama yang membangunkan sahur Ruben dan menyiapkan keperluan sahur ayahnya. Tak ayal, kekompakan ayah dan anak ini bikin salut warganet. Onyo itu tugasnya sampai nyiapin makanan aja, habis itu dia lanjut tidur ayah kita. Iya. Saya tuh tidur jam 9, setengah 10 itu tidur, dibangunin sama dia jam 3. Selain merasa tak sendirian di rumah saat menjalani puasa Ramadan pertama ini, Ruben juga mulai getol latihan murotal di rumah. Ia bahkan menargetkan tahun depan bisa lebih fasih membaca Al-Quran. Di Ramadan ini ya taraweh pasti. Cuman kalau di pencapaian gitu ya, cuman gini, ya Allah, mudah-mudahan di tahun depan, Ramadan tahun depan saya sudah bisa baca Al-Quran.
Masya Allah pemirsa, sumpah ya, adem banget lihat kekompakan Ayah Ruben dan juga Onyo ya. Ini benar-benar definisi anak berbakti yang punya toleransi yang sangat tinggi. Nemenin Ayah Ruben sahur loh, sampai ke buka puasa, best banget Onyo. Jadi nggak jarang dan juga nggak heran kalau misalkan Onyo banjir yang namanya pujian. Nah dari sini kita bisa belajar nih, perbedaan bukan untuk saling bertentangan ya pemirsa, tapi saling mendukung dan juga pengertian. Well, pokoknya happy selalu buat Ruben, Onsu dan juga Onyo. Oke pemirsa, terus saksikan ya obrolan seputar selebriti dari Senin sampai dengan Jumat jam 7 pagi. Saatnya sekarang aku Robi Purba pamit dan sampai jumpa.